saya Yurin Helianak dengan NIM 331228187 program studi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan bank pada Bank Muamalat Indonesia. Berikut adalah materinya. Yang pertama itu adalah sejarah dan latar belakang. Sejarah dari Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1992. Bank ini menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembentukan Bank Muamalat didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, pemerintah Indonesia, dan berbagai pengusaha Muslim. Yang berikut itu ada visi dan misi. Visinya menjadi bank syariah utama di Indonesia yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat. Misinya memberikan layanan perbankan syariah yang berkualitas dan terpercaya, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat, menjadi motor penggerak ekonomi umat melalui produk dan layanan keuangan syariah. Yang berikut itu, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan landasan utama dalam menjaga kesehatan bank di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting terkait perbankan, termasuk upaya menjaga kesehatan bank. Kesehatan bank dapat dinilai dalam beberapa hal berikut. Yang pertama itu kecukupan modal. Kecukupan modal mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dan menyerap kerugian yang tak terduga. Hal ini diukur dengan rasio kecukupan modal atau CAR yang membandingkan modal bank dengan aset berisikonya. CAR yang memiliki bantalan yang cukup untuk menghadapi risiko keuangan. Yang kedua, kualitas aset. Kualitas aset mencerminkan kesehatan portofolio pinjaman bank. Aset berkualitas tinggi adalah pinjaman yang memiliki kemungkinan rendah untuk gagal bayar, sedangkan aset berkualitas rendah memiliki kemungkinan tinggi untuk gagal bayar. Kualitas aset diukur dengan rasio seperti NPL dan LDR. NPL yang rendah dan LDR yang sehat menunjukkan bahwa bank memiliki portofolio pinjaman yang baik. Yang ketiga itu kualitas manajemen. Kualitas manajemen mengacu pada kemampuan tim manajemen untuk mengelola risiko, membuat keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan strategi. Kualitas manajemen dinilai berdasarkan pengalaman kualifikasi dan reputasi tim manajemen, serta efektivitas sistem tata kelola dan kontrol internal bank. Yang keempat itu likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya jangka pendek. Bank yang likuid memiliki cukup aset likuid seperti kas dan surat berharga jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan penarikan nasabah dan pembayaran lainnya. Likuiditas diukur dengan rasio seperti CRR dan LCR. CRR yang tinggi dan LCR yang sehat menunjukkan bahwa bank memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang berikut itu rentabilitas. Rentabilitas mengacu pada kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Bank yang menguntungkan menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biayanya dan memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Rentabilitas diukur dengan rasio ROA dan ROE. ROA dan ROE yang tinggi menunjukkan bahwa bank beroperasi secara efisien dan menguntungkan. Yang keenam itu solvabilitas, mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya secara keseluruhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bank yang solvabilitasnya tinggi memiliki cukup aset untuk menutupi semua kewajibannya, termasuk simpanan nasabah, pinjaman, dan obligasi. Solvabilitas diukur dengan rasio DER dan CAR. DER yang rendah dan CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cukup aset untuk memenuhi kewajibannya.
Yang berikut itu Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia, bank pertama di Indonesia beroperasi. Ini artinya produk dan layanan perbankannya yang ditawarkan Bank Muamalat mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa poin penting mengenai Bank Muamalat Indonesia. Didirikan pada tahun 1991, merupakan bank yang menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan lainnya. Beroperasi sebagai bank devisa sejak tahun 1994, kantor pusat berada di Jakarta dan memiliki jaringan cabang di berbagai kota di Indonesia. Yang berikut itu upaya menjaga kesehatan bank muamalat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Upaya menjaga kesehatan bank muamalat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Landasan hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kesehatan bank dan melindungi kepentingan masyarakat. Aspek penilaian kesehatan bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, kesehatan bank dinilai berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, kecukupan modal. Modal bank harus mencukupi untuk menutupi potensi kerugian dan mendukung pertumbuhan usahanya. Hal ini diukur dengan rasio CAR. Yang kedua, kualitas aset. Aset bank harus berkualitas baik dan tidak berisiko tinggi. Hal ini diukur dengan rasio non-performing loan atau NPL terhadap aset kredit. Yang ketiga, kualitas manajemen. Manajemen bank harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik dalam menjalankan usahanya. Hal ini dinilai dengan memperhatikan latar belakang, pendidikan, pengalaman, dan kinerja manajemen. Yang keempat, likuiditas. Bank harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah tepat waktu. Hal ini diukur dengan rasio current ratio dan quick ratio. Yang kelima itu rentabilitas. Bank harus mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk kelangsungan usahanya. Hal ini diukur dengan ROE dan ROA. Yang keenam, solvabilitas. Bank harus mampu memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini diukur dengan rasio debt to equity ratio atau DR. Yang ketujuh, pengelolaan likuiditas. Menjaga likuiditas yang memadai adalah kunci untuk menghindari masalah keuangan. Bank muamalat mengelola aset dan kewajibannya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka selalu memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedelapan, transparansi tata kelola perusahaan. Bank muamalat berkomitmen untuk menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Ini termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan, perlindungan hak-hak pemegang saham, dan tanggung jawab manajemen terhadap pemangku kepentingan. Yang kesembilan, kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi semua peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas keuangan adalah bagian penting dari menjaga kesehatan bank. Bank muamalat memiliki tim kepatuhan yang bertugas memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penilaian kesehatan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia secara berkala diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan kesehatan bank. OJK memiliki penilaian kesehatan bank dengan menggunakan indikator-indikator yang disebutkan di atas. Berdasarkan data publik, Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang positif dan memenuhi rasio kesehatan bank yang ditetapkan oleh OJK. Yang berikut, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Muamalat Indonesia telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjaga kesehatannya melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini terlihat dari kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas yang baik. Namun perlu diingat bahwa penilaian kesehatan bank merupakan proses yang berkelanjutan
dan perlu dipantau secara berkala. Bank Muamalat Indonesia harus terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan bank agar tetap dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi bank muamalat untuk menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip peningkatan modal, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dan tata kelola perusahaan, serta pengelolaan likuiditas yang efektif. Bank muamalat mampu beroperasi dengan sehat dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan terhadap bank. Sekian dari saya, terima kasih.